kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang salah satu jurnal yang direview oleh saya dan rekan-rekan saya yang berjudul Pelaksanaan Sita Eksekusi atas Objek Jaminan Hipotek Kapal Laut yang sedang dalam kegiatan pelayaran. Jurnal ini diterbitkan pada Perspektif, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan dengan PISSN 1410-3648 dan EISSN 2406-7385 yang diterbitkan pada volume 23 nomor 2 edisi bulan Mei tahun 2018 yang penulisnya yaitu Muhammad Rizky Syahrul Rizal dengan tujuan dari artikel atau jurnal ini sendiri yaitu untuk mengetahui segala jenis eksekusi yang dapat diberlakukan pada objek jaminan yang dibebankan oleh hipotek. Inti dari jurnal yang kami review didapati yang pertama, dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan terkait uang prestasi belum melindungi kepentingan dari kreditur. Yang kedua, diperlukannya penafsiran mengenai ketentuan peraturan hipotek dan juga ratifikasi konvensi internasional agar tidak adanya kekosongan hukum. Yang ketiga, hipotek kapal laut merupakan urgensi bagi Indonesia untuk pengembangan aturan-aturan terkait peraturan yang mengatur hal tersebut. Yang keempat, pelaksanaan jaminan hipotek kapal laut tidak mampu berlaku efektif dan cenderung mengalami hambatan. Lalu, subjek penelitian ini merupakan kapal laut yang sedang berlayar. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Nurisani Laden Okti Widya Hapsari. Jurnal yang akan direview kali ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, pembahasan, penutup yang terdiri dari saran dan rekomendasi, dan daftar pustaka. Sayangnya, pada jurnal ini tidak dituliskan metode penelitian apa yang digunakan dalam penulisan jurnal ini, sehingga kami berpendapat bahwa metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan jenis pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pada pembahasan dijelaskan bahwa objek hipotek yaitu kapal laut dengan isi kotor sekurang-kurangnya 20 meter kubik. Lalu syarat sah jaminan hipotek yaitu kapal laut harus didaftarkan kepada pejabat pembuat dan pencatat balik nama kapal atau P3BK. Tetapi dalam praktiknya para pihak sebelum menghadap P3BK cenderung membuat akta surat kuasa memegang hipotek atau SKMH. SKMH dibuat karena P3BK dirasa kurang mampu melindungi para kreditur. Lalu setelah membuat SKMH baru dijadikan satu dengan akta hipotek buatan P3BK. Dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih, jika debitur tidak melaksanakan prestasi dengan sukarela, maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya atau hak eksekusi terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Pelaksanaan eksekusi ada 3 cara, yaitu melalui tel eksekutorial, 2 melalui parater eksekusi, dan 3 melalui penjualan di bawah tangan. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan sita eksekusi objek jaminan hipotek kapal laut apabila kapal tersebut sedang berlayar? Di dalam jurnal ini pada pembahasannya dijelaskan bahwa sita eksekusi kapal laut pada saat sedang melakukan kegiatan operasional baik di dalam maupun di luar negeri serta eksekusi diajukan melalui pengadilan, maka eksekusi tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu karena pengaturannya dalam Reglement of the Burgerlich Rechtvordering atau RV, khususnya pada pasal 559, 560, 651, dan 577 RV. Pada saat ini RV memang sudah tidak berlaku lagi, namun prinsip-prinsip di dalam aturan tersebut masih dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jurnal ini ditulis oleh Fani Martiawan Kumaraputra dengan judul Jurnal Rekonstruksi Surat Kuasa Memasang Hipotek dengan Pencantuman Klausula Kewajiban Pengikatan Sistership Manakala Jalur Pelayaran Dominan Lintas Batas Negara. Nah, jurnal ini sendiri terdiri dari abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, pembahasan, dan penutup. Namun sayang di sini penulis tidak mencantumkan mengenai metode penelitian yang digunakan. Kemudian selanjutnya yang pertama abstrak. Nah, dalam abstrak sendiri terdapat latar belakang, hasil penelitian yang disampaikan oleh penulis secara singkat dan kesimpulan, namun ada beberapa unsur yang tidak tersampaikan seperti tujuan dan metodenya. Kemudian, poin yang kedua menjelaskan mengenai pendahuluan yang dilatar belakangi oleh akomodir kebutuhan aturan hukum akibat tidak diratifikasinya Konvensi Arrest of Ships 1999 dengan mencantumkan klausula sistership dalam salah satu dokumen penjamin hipotek kapal. Kemudian yang ketiga membahas mengenai permasalahan. Permasalahan di sini terkait dengan solusi hambatan penerapan sistership binding clause atau klausula pengikatan sistership guna perlindungan hukum kreditor hipotek yang lebih baik. Kemudian selanjutnya mengenai tujuannya untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi SKMH dengan pencantuman klausula kewajiban pengikatan sistership apabila jalur pelayaran lebih dominan lintas batas negara.
Nah, kritik saya dari pendahuluan ini adalah penulis tidak mencantumkan mengenai penjelasan metode penelitian yang digunakan. Kemudian di poin selanjutnya mengenai pembahasan, secara keseluruhan hasil dari pembahasan jurnal ini adalah perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memfasilitasi baik berupa UU, PP, dan Permenhub yang isinya adalah kewajiban untuk menggunakan klausula sistership manakala debitur yang akan dijaminkan berlayar melintasi yurisdiksi Indonesia. Pada bagian ini dijelaskan dengan sangat jelas dan rinci, yang juga diperkuat dengan dasar hukum serta rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu permasalahan ini. Nah, di sini keunggulannya penulis menggunakan bahasa yang rapi serta tidak berbelit-belit, sehingga pembaca dapat memahaminya dengan sangat mudah. Kemudian, poin yang terakhir yakni penutup yang berupa kesimpulan. Kesimpulan disampaikan secara akurat oleh penulis dari hasil penelitian dan permasalahan dalam pendahuluan juga dapat terjawab dari hasil penelitian ini. Penulis juga menyampaikan sedikit rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu permasalahan ini. Jurnal yang saya review berjudul Keterlibatan Notaris dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut. Nama jurnal Perspektif, volume 23 nomor 1 tahun 2018 dengan jumlah 7 halaman. Penulis dalam jurnal ini bernama Arisepti Widiana Prastika. Jadi, jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana subjek penelitiannya adalah notaris. Nah, untuk hasil penelitiannya bahwa sebuah kapal yang akan dijadikan agunan bank yang melalui lembaga jaminan hipotek harus menggunakan suatu akte otentik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pejabat yang berwenang untuk membuat akte otentik adalah notaris. Namun, dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Pelayaran menyebutkan bahwa yang berwenang untuk membuat akte hipotek kapal laut adalah P3BK atau pejabat dan pendaftar pencatat balik nama kapal. Nah, di situ akte yang dikeluarkan oleh P3BK hanya memuat hal-hal yang bersifat umum. Jadi dirasa kurang mampu untuk melindungi kepentingan dua belah pihak, baik kreditur maupun debiturnya. Sehingga di sini peran notaris hadir. Hadir untuk apa? Untuk membuat surat kuasa. Surat kuasa yang disebut dengan SKMH, surat kuasa memasang hipotek, yang isinya memuat perjanjian-perjanjian antara kreditur dengan debitur yang lebih rinci sehingga dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak tersebut. Kemudian untuk kelebihan jurnal ini adalah menggunakan pilihan kata yang baik sehingga mudah dipahami. Namun terdapat kekurangan. Kekurangannya adalah tidak mencantumkan metode penelitian yang digunakan sehingga pembaca harus mencari tahu sendiri nih kira-kira menggunakan metode apa gitu. Dan masih banyak daftar pustakanya yang lebih dari 5 tahun terakhir. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.